السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. معاشر المسلمين والمسلمات, jamaah Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Bapak Ketua DKM, Bapak pengurus DKM, dan juga Bapak RT dan segenap panitia acara pengajian malam hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keluangan untuk kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menambah bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pertemuan, dalam rangka kita menambah ilmu dan pemahaman kita tentang Islam, yang insya Allah malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang ar-ri'asatu fil Islam, kepemimpinan di dalam Islam. Ini tema jarang-jarang pengajian RT temanya serius. Ini tema serius, ini kepemimpinan di dalam Islam. Atau jangan-jangan karena mau pilpres ini sengaja minta tema ini. Wallahu alam. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita manfaat dari setiap kita menjalankan acara-acara keilmuan seperti ini. Jamaah sekalian, hal yang perlu kita mantapkan dalam pemahaman kita adalah bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang syamilah, punya sifat syumuliyah, menyeluruh, mencakup semua dimensi kehidupan. Tidak ada sisi kehidupan manusia kecuali Islam itu menyentuhnya dan membahasnya. Tidak ada perkara di dalam hidup ini kecuali harus ada hukum di dalam Islam. Islam membahas tentang kehidupan secara menyeluruh. Islam membahas tentang ibadah, membahas tentang bahkan rumah tangga, membahas tentang ekonomi, membahas tentang politik, bahkan termasuk membahas tentang kepemimpinan. Kepemimpinan perkara yang tidak lepas dari pembahasan Islam. Bahkan tidak sedikit ungkapan-ungkapan para ulama, para salafun as-saleh menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan itu. Kepemimpinan adalah perkara agama Islam. Jadi kalau kita membahas masalah kepemimpinan itu berarti kita membahas tentang masalah agama, bukan masalah yang di luar agama. Kita lihat satu persatu misalkan ungkapan-ungkapan para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalkan mengatakan, "Anna wilayatan nas min a'dhami wajibatid din, bal la qiyama lid-din illa biha." Mengurusi urusan manusia itu adalah bagian dari kewajiban di antara kewajiban-kewajiban kita beragama. Bahkan agama nggak tegak kalau tidak ada orang yang ngurusi urusannya, yaitu pemimpin. Jadi adanya pemimpin perkara yang niscaya. Agama ini nggak tegak kalau nggak ada pemimpin. Dan pemimpin itu
kata Imam Al-Mawardi, di antara tugasnya adalah selain siyasatud dunya, tugasnya juga hirasatuddin, ngurusi urusan dunia tapi juga menjaga agama. Imam Ali mengatakan, la yuslihun nasa illa amirun barrun aw fajirun. Urusan manusia itu tidak akan baik kecuali jika ada pemimpinnya. Baik pemimpinnya itu orang yang baik, yang soleh, maupun orang yang fajir, orang yang jahat. Jadi la yuslihun nas, tidak ada yang bisa membuat urusan manusia itu benar kecuali ada pemimpinnya. Meskipun pemimpinnya itu jahat sekalipun, tetap lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Maka saat itu para sahabat atau tabi'in bertanya kepada Imam Ali, kok bisa wahai Imam Ali, lebih baik ada pemimpin meskipun jahat daripada tidak ada pemimpin? Jawab Imam Ali, innal fajir yu'amminullaha bihi subul, yu'amminullahu bis subul, ya, wa yujahidu bihil adu wa yajbi bihil fai wa tuqamu bihil hudud wa yuhajju bihil bait wa ya'budullah fihil muslimu aminan hatta ya'tiya ajalah. Maksudnya begini, pemimpin meskipun dia fajir, jahat, minimal kalau ada pemimpin, jalan-jalan diamankan, ada polisi yang ngerapiin jalan, mengamankan masyarakat. Nanti ada pemimpin yang mengomando jihad kalau ada musuh yang masuk. Itu kan jihad butuh pemimpin yang mengomando jihad. Ada pemimpin, dia bisa memimpin upaya untuk membangun ekonomi masyarakat dan sebagainya. Itu kalau nggak ada pemimpin tidak mungkin. Ya, negara kalau nggak ada pimpinannya, artinya negara tidak berbentuk. Bahkan sekarang menurut aturan dunia internasional, negara itu kalau nggak ada pimpinannya, ya nggak dianggap negara. Siapa yang mewakili di PBB dan lain sebagainya? Harus ada pimpinan. Dan kita tahu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak sekali nas-nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa pentingnya adanya pemimpin. Misalkan Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Tangan di sini maksudnya apa, Pak? Apakah ketika ada orang jual miras lalu tangan kita banting minuman keras itu? Atau ada orang berzina kita rajam sendiri? Orang mencuri langsung kita tangkap, kita potong tangannya dengan pakai tangan kita? Apakah seperti itu? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, itu maksudnya adalah barang siapa melihat kemungkaran maka hendaklah diingkari dengan tangan, dengan kekuasaan. Orang nggak punya kuasa nggak bisa merubah dengan tangan. Nggak bisa orang main hakim sendiri. Ada orang berzina lalu dirajam bareng-bareng, dirajam rame-rame. Nggak boleh. Ada pencuri, tetangga mencuri di rumah kita, kita potong tangannya. Karena Allah mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki maupun perempuan potonglah tangannya. Ada orang kedapatan selingkuh, kita gebukin bareng-bareng. Apakah seperti itu? Nggak bisa. Yang boleh menerapkan hukum pidana di dalam masyarakat Islam itu hanyalah penguasa. Ya, ulama-ulama, para fuqaha dalam kitab-kitab siasat syariah itu sepakat semuanya menyebutkan, Syekhul Islam, Imam Abu Ya'la dan lain sebagainya, itu bahwa tidak boleh menerapkan hukum pidana dalam masyarakat kecuali penguasa.
Kalau tidak, maka fitnahnya lebih besar daripada maslahat. Nggak boleh, meskipun seorang guru muridnya berzina minta dirajam, nggak boleh dia melakukan itu. Dia bukan penguasa. Apalagi memaksa orang untuk dihukum dengan hukuman pidana tanpa ada payung undang-undang penguasa, nggak boleh. Ini sudah kesepakatan para fuqaha. Makanya tatbik ahkam syariah itu harus dibawa payung undang-undang. Dengan begitu menunjukkan betapa pentingnya pimpinan di dalam masyarakat Islam itu. Ahkam syariat tidak bisa diterapkan khususnya dalam masalah pidana kecuali oleh pimpinan. Makanya Imam Utsman itu kan pernah mengatakan, jamaah sekalian, innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah itu mencegah melalui seorang penguasa perkara yang tidak bisa dicegah oleh Quran. Quran, orang yang mendakwakan Quran hanya bisa qalallah fil ayat, qalallah fis surah kada. Tapi untuk menghentikan maksiat yang dilakukan oleh masyarakat nggak bisa. Yang bisa hanya penguasa. Dai pun hanya bisa berdakwah. Bisa qalallah qala Rasul, tapi untuk menghentikan nggak bisa. Dai masuk ke diskotik, di situ ada minuman keras, ada dugem, ada perzinaan dan lain sebagainya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bisa berdakwah dengan dalil-dalil, tapi tidak bisa menutup. Yang bisa menutup siapa? Penguasa. Dulu di Jakarta ada tempat yang katanya nggak bisa tersentuh oleh siapapun dan nggak ada yang berani. Ya kan? Sampai ganti gubernur baru tertutup, baru bisa ditutup. Dan gubernur itu nggak ngapa-ngapain, hanya cuma apa? Tanda tangan saja tutup itu. Betapa pentingnya apa? Kekuasaan. Betapa pentingnya kekuasaan. Makanya kekuasaan itu bagi orang beriman, orang Islam harus didapatkan. Kepemimpinan itu harus didapatkan. Pemimpin harus orang Muslim yang benar-benar soleh dan mau berdakwah, punya perhatian dengan masalah dakwah. Karena sesungguhnya kekuasaan itu bagi orang beriman akan digunakan untuk kepentingan dakwah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah tentang ahammiyatul imamah, betapa pentingnya kepemimpinan di dalam Islam itu. Nah, dalam konteks keindonesiaan, pemilihan pemimpin, dari urgensi tadi kita mengetahui betapa pentingnya kita memilih pemimpin. Kalau konteks Indonesia, memilih pemimpinnya pakai apa, Pak? Pakai pilpres, pemilu. Kalau dalam kitab-kitab siasat syariah, pembahasannya yang masih pembahasan klasik berbicara tentang nasbul imamah atau al-khilafah, mengangkat pemimpin besar yang menaungi negara-negara Islam, apakah namanya khalifah atau imam pemimpin. Itu ulama sepakat wajib menegakkan pemimpin, memilih pemimpin, mengangkat pemimpin, itu adalah wajib. Nah, kalau kita konversi ke sistem negara kita, memilih pemimpin, ya wajib juga. Karena banyak sekali kewajiban-kewajiban Islam, kebaikan-kebaikan Islam, masalah-masalah Islam tidak bisa terlaksana kecuali ada pemimpin. Dan kaidah mengatakan la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Perkara wajib, perkara maslahat yang tidak bisa terpenuhi kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu jadi wajib. Terlepas dari sistem pemilihannya kayak apa. Ini kan masalah khilafiyah. Nah, sistem kita, sistem pemilihan pemimpin kita itu kan menganut sistem demokrasi, pilpres. Ya. Suara terbanyak dia yang menang dan setiap rakyat punya hak suara. Kalau dalam sistem Islam murninya itu kan sistemnya syura. Dan yang memilih pemimpin itu adalah ahlul hilli wal aqdi,
yaitu majelis syuronya, perwakilan setiap kelompok. Orang-orang berilmu dari setiap kelompok dipilih, lalu mereka yang memilih pemimpin. Itu idealnya. Tapi kan nggak ada di negeri kita sekarang ini. Nah, bagaimana hukumnya sekarang? Hukumnya pilpres itu apa? Kalau pemilihannya oleh Dewan Syuro, yaitu wakil setiap kelompok yang memilih pemimpin, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka di sini fuqaha sepakat boleh, karena itu sama seperti sistem syuro di dalam Islam, di dalam memilih pemimpin. Tapi kalau pakai pemilu secara langsung, itu kan setiap orang punya suara. Orang pinter gak pinter sama suaranya. Orang pinter satu, orang bodoh juga satu. Nah, ini kemudian menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat di antara kaum muslimin. Nah, ini yang harus kita persepsi tentang ini yang harus kita luruskan. Nah, ada sebagian di antara kaum muslimin yang sampai sekarang nggak mau ikut pilpres, nggak mau nyoblos, dengan dalil apa? Ini bukan sistem Islam, demokrasi itu bukan sistem Islam, maka mereka nggak mau pilih, nggak mau nyoblos, karena kalau ikut nyoblos berarti ikut mengamalkan sistem tauhid, sistem jahiliyah, bukan sistem Islam. Masih ada yang seperti itu, ya. Masih ada. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini persepsi yang perlu kita luruskan. Memang ada perbedaan di antara fuqaha tentang sistem pilpres, pemilihan presiden di negara-negara yang mayoritas Islam. Pendapat mengatakan boleh dan pendapat yang lain mengatakan tidak boleh. Pendapat yang mengatakan boleh, di antara dalilnya, yaitu kita kaji secara ilmiah, biar kita nanti punya hujah kepada orang-orang yang masih ragu dengan masalah pemilu ini. Pertama, pilpres itu sesungguhnya identik dengan baiat. Dulu para khulafa Urasyidin, seperti pemilihan Abu Bakar itu kan dengan baiat. Pemilihan Umar dengan baiat, meskipun sebenarnya sudah dipilih oleh Abu Bakar sebelum beliau wafat, lalu diteruskan oleh sahabat. Pemilihan Utsman juga demikian dengan baiat. Pemilihan Imam Ali juga dengan baiat, meskipun baiatnya Imam Ali dia merasa nggak terima hanya dibaiat oleh sekelompok orang. Dia keluar ke masjid minta dibaiat oleh seluruh kaum muslimin yang ada di masjid. Intinya secara umum pemilihan para khulafa'i rasyidin itu berbaiat dengan cara baiat. Nah, baiat itu sesungguhnya adalah ungkapan keredoan orang untuk memilih pemimpinnya. Ketika orang coblos milih presiden fulan, capres fulan, itu kan ungkapan dia ridho dengan pemimpin itu. Dari sisi itu ada kesamaan, meskipun mungkin bisa dibantah dengan perbedaan-perbedaan, tapi dari sisi itu ada kesamaan. Baiat sama nyoblos itu adalah ungkapan keridhaan orang untuk memilih pemimpinnya. Dalil yang kedua, ada beberapa fenomena bahkan di zaman Rasulullah SAW, pemilihan pemimpin di mana Rasulullah membebaskan caranya. Seperti Rasulullah meminta orang-orang yang berbaiat di baiat Aqabah itu 12 pemimpin. Ketika Rasulullah SAW meminta itu tidak membatasi cara memilih pemimpinnya, yang penting keluar 12. Rasulullah SAW juga ketika meminta untuk memilih perwakilan dari suku Hawazun, itu juga tidak dijelaskan oleh Rasulullah cara milihnya. Seandainya cara milihnya itu harus syuro, tentu Rasulullah mengatakan kalian adalah syuro, tapi tidak. Yang penting keluar perwakilan dari suku Hawazin. Ini memberikan pemahaman bahwa kita bahwa memilih pemimpin caranya bebas. Yang penting terpilih dan itu diridhoi oleh masyarakat. Dalil yang ketiga, pilpres model pemilihan seperti yang kita lihat di negeri kita ini adalah perkara kontemporer, ya. Perkara kontemporer. Tidak ada dalil
spesifik yang melarang. Adakah dalil dalam Quran dan Sunnah secara spesifik dengan nas mengatakan bahwa model pilpres itu haram? Nggak kita dapatkan. Nggak kita dapatkan. Maka ntar dulu orang-orang yang gampang mengharamkan pilpres itu ntar dulu. Ada dalilnya nggak? Ada dalil spesifiknya nggak? Kita nggak nemukan. Dan perkara ini bahas panjang lebar seperti dalam kitab Ahkamul Intikhabat milik Profesor Dr. Syekh Ajlan. Dan beliau termasuk yang membolehkan model pilpres seperti ini. Dalil yang keempat, perkara pemilihan khalifah, Khulafaur Rasyidin, bahkan yang banyak dijadikan dalil bahwa pemilihan presiden, pemilihan pemimpin itu harus syura, harus dengan baiat oleh Dewan Syura. Itu ternyata tidak sama semua. Pemilihan Abu Bakar dengan Umar berbeda. Pemilihan pemilihan Utsman dengan Ali juga beda. Abu Bakar memang murni Dewan Syura, beberapa sahabat yang berbaiat, berapat kemudian membaiat Abu Bakar ketika Rasulullah SAW wafat. Bahkan dalam riwayat itu ya, Rasulullah itu sampai pengkuburannya itu diakhirkan sampai terpilih Khalifah Abu Bakar. Rasul itu wafatnya kan Senin atau malam Selasa ya, sampai diakhirkan penguburannya ke malam Rebu. Harus dipilih dulu pengganti Rasulullah SAW untuk membuktikan betapa pentingnya adanya kepemimpinan, nggak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Dan pemilihannya adalah dengan syuronya Dewan Syura yang membaiat Abu Bakar. Tapi ketika Umar ternyata tidak murni syura. Umar itu sudah dipilih oleh Abu Bakar pakai istikhlaf. Coba baca lagi sirah. Pemilihan Umar itu sesungguhnya adalah asal pemilihan Umar, dasar pemilihan Umar itu adalah istikhlaf Abu Bakar. Istikhlaf itu adalah yang memilih Abu Bakar. Abu Bakar sudah memilih penggantinya sebelum wafat dan itu dipesankan kepada kaum muslimin dan Umar juga tahu. Meskipun Umar saat itu nolak, tapi setelah didesak terus nggak bisa nolak. Maka para sahabat setelah Abu Bakar wafat sekedar menunaikan pesan Abu Bakar. Jadi kan nggak syura juga sebenarnya pemilihan Umar itu. Adapun kemudian ada majelis syura yang mengukuhkan itu hanya sekedar formalitas, tapi sesungguhnya apa? Sudah dipilih dulu oleh Abu Bakar. Meskipun ini masih debatable, orang bisa mendebatkan masalah ini. Tapi faktanya Umar itu dipilih Abu Bakar dulu sebelum beliau wafat. Kemudian Utsman memang syura dan dibaiat oleh majelis syura. Tapi ketika Ali ini sudah dibaiat oleh Dewan Syura, dia nggak mau. Coba buka lagi itu sejarah pemilihan Ali dalam sirah. Dia dipilih oleh Dewan Syura, dibaiat oleh Dewan Syura, dia merasa tidak puas, enggak, aku nggak mau. Sebelum rakyat yang memilih aku, membaiat aku. Maka dia keluar ke masjid di hadapan rakyat jamaah, minta jamaah untuk membaiat dia. Setelah dibaiat oleh jamaah, baru dia mau. Apa bedanya jamaah masyarakat umum, bukan Dewan Syura, memilih Ali dengan rakyat memilih pemimpinnya dalam pilpres? Kan yang dipermasalahkan itu adalah tidak boleh setiap kepala itu sama suaranya. Karena masyarakat beda-beda, ada yang pintar, ada yang tidak, ada yang berilmu, ada yang bodoh. Nggak boleh orang bodoh sama suaranya dengan orang berilmu. Orang-orang bodoh harus diwakili oleh orang berilmu untuk memilih pemimpinnya biar keluar pemimpin yang benar-benar berkualitas. Lah apa bedanya Ali nggak mau nerima baiat oleh Dewan Syura sebagai khalifah sebelum dibaiat atau dipilih oleh seluruh rakyat Madinah ketika itu? Berarti suara setiap rakyat bagi Imam Ali, bagi Khalifah Ali diperhitungkan sama seperti pilpres. Jadi pemilihan Khalifah Khulafaur Rasyidin itu tidak sama. Maka kalau itu dijadikan dasar tidak bolehnya pilpres karena tidak sesuai dengan pemilihan para Khulafaur Rasyidin, ya tidak kuat juga karena pemilihan masing-masing khalifah beda-beda. Dalil yang lain,
orang yang mengharamkan pilpres, mereka nggak punya alternatif. Coba di Indonesia, kalau di negara orang mengharamkan pilpres di Indonesia, ada nggak alternatif lain, Pak? Kan nggak ada, nggak bisa. Karena memang undang-undang hanya memberikan atau membolehkan memilih pemimpin dengan cara pilpres. Maka bagi orang-orang yang ingin pemilihan presiden itu dengan syura, ya mereka harus aktif di politik biar punya suara di parlemen. Jangan kemudian mengharamkan orang dakwah lewat parlemen, tapi satu sisi meminta pemilihan presiden agar melalui syura. Mau syura atau tidak itu kan diputuskan lewat parlemen, nggak bisa cuma keluar-keluar di luar. Nah, kadang ironis sebagian umat Islam itu nggak mau pilpres, nggak mau pemilu, maunya sistem pemilihan presidennya berdasarkan syura, hanya mau saja, yang nggak dikabulkan kalau tidak melewati rapat di parlemen. Dalil yang lain jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengatakan bahwa dengan sistem pilpres nanti suara orang bodoh dengan orang berilmu sama. Memang secara kasat mata seperti sama, tapi sesungguhnya tidak. Karena orang berilmu, karena orang-orang bodoh tidak berilmu pasti akan ngikutin orang yang berilmu pilihannya. Maka kalau ada guru, misalkan guru kan berilmu ini, Pak DKM juga berilmu, Pak RT juga berilmu, pasti tetangga-tetangganya, orang-orang yang dipimpinnya akan ngikutin pimpinannya. Jadi sama saja sebenarnya, sama saja. Maka pentingnya orang-orang berilmu mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik, biar orang-orang yang tidak berilmu mengikuti orang yang berilmu, sehingga dalil mereka yang mengharamkan pilpres dengan asumsi bahwa suara orang bodoh tidak boleh sama dengan orang berilmu itu bisa terbantahkan. Kemudian jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilpres itu sesungguhnya adalah satu sarana dari sarana-sarana syura yang disyariatkan dalam Islam. Islam kan syariat memilih pemimpin itu kan wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum, musyawarakanlah, bermusyawarahlah kalian dalam setiap perkara termasuk memilih pemimpin. Pilpres itu sesungguhnya satu bentuk syura, karena perintah syura itu tidak dibatasi dengan hanya sistem perwakilan. Sesungguhnya nggak ada dalil spesifik yang membatasi tafsir perintah syura, itu nggak ada. Maka pilpres bisa juga jadi alternatif cara syura, dan itu bagi mereka yang membolehkan. Kalau bagi yang tidak membolehkan tentu tidak terima, dan itu wajar. Tapi paling tidak bahwa perintah syura itu sistemnya tidak dibatasi, tidak ada pembatasan. Maka menjadikan suara terbanyak itu yang menang dalam pemilihan langsung sebagai bagian daripada sistem syura, ya, tidak bisa dibatalkan. Kemudian dalil lain adalah pilpres itu perkara yang bersifat wasail, masuk dalam kategori wasail, bukan maqasid, bukan masalah usuliyah prinsip, bukan masalah usuliyah atau masalah prinsip. Bahkan sejak kepemimpinan dalam Islam itu banyak ulama-ulama syariah mengatakan bukan rukun di dalam agama. Sistem negara itu juga bukan rukun dalam agama. Sistemnya harus khilafah atau dan sebagainya, itu bukan rukun. Ya, bisa juga kerajaan, bisa juga demokrasi dan lain sebagainya. Karena sistem bernegara itu bukan perkara yang sifatnya rukun di dalam kita beragama. Adapun dalil orang yang melarang sistem pilpres diantaranya adalah pertama, bahwa pilpres atau pemilu itu la dalilalaha, tidak ada dalilnya.
Maka bantahannya adalah perkara memilih itu adalah sarana, bagian dari sarana memilih pemimpin atau sarana di dalam syura. Sarana itu hukum asalnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Hukum dalam setiap sarana, dalam muamalah, dalam sarana yang bukan maqasid, dan bukan ibadah mahdhah, maka itu hukum asalnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Maka mereka minta kita dalil, minta yang membolehkan pemilu atau pilpres itu dalil, kita balik. Ya dalil kalian apa mengharamkan pilpres itu, apa dalilnya? Jadi yang dituntut untuk membawa dalil adalah Anda, bukan yang memilih pilpres. Jadi kebalik. Dalil yang lain yang dijadikan mereka dalil adalah bahwa pilpres banyak mafsadanya. Dengan pilpres akhirnya ada partai-partai, umat Islam terpecah-pecah dan lain sebagainya. Jadi banyak mafsadanya daripada maslahat. Cara menjawabnya gimana Pak kira-kira? Rakyat Indonesia ini atau masyarakat Islam sebelum ada pilpres atau sebelum ada partai pecah juga nggak Pak? Ya pecah juga sama. Jadi nggak bisa disalahkan atau dinisbahkan pecahnya itu hanya gara-gara berpartai-partai. Nggak ada partai cuma sudah pecah umat Islam. Organisasi-organisasi Islam masing-masing membanggakan organisasi sendiri dan sebagainya, itu sudah pecah. Jadi berpartai, pilpres, demokrasi bukan zatnya membuat perpecahan, bukan zatnya, tapi sekedar itu terkadang menjadi sebab perpecahan. Dan sebab perpecahan tidak satu, bukan hanya orang pilpres atau orang ikut berdemokrasi atau orang berpartai. Tidak ada itu semua, juga banyak sebab-sebab perpecahan. Jadi tidak bisa mengkambing hitamkan demokrasi atau pilpres atau partai untuk mengharamkan pilpres. Dalil lain yang mereka kemukakan jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pilpres itu sistem demokrasi jahiliyah, bukan sistem Islam. Dan kita Muslim punya sistem sendiri yaitu syura, itu dalil mereka. Ya. Baik, demokrasi memang asalnya bukan sistem Islam. Dia sistem impor ya, bukan sistem asli Islam. Sistem Barat. Tapi apakah kita tidak boleh memanfaatkan sesuatu yang baik dari orang lain? Toh ini hanya sistem yang sifat sarana saja, bukan prinsip dalam kita beragama. Kan banyak perkara-perkara dari orang Barat yang baik-baik kita ambil, produk-produk mereka yang baik-baik kita ambil. Kenapa dalam masalah ini kita tidak mau mengambil? Oke, katakanlah ini beda, ini masalah sistem kepemimpinan itu bagian daripada agama misalkan. Kita jawab, ini kan darurat. Memang nggak ada pilihan lain di negeri kita. Hanya cuma ada pilpres. Sementara kita di dalam Islam diperintahkan untuk al-akhdhu bi akhafid dororain, mengambil darurat yang terkecil untuk menghindarkan madarat yang lebih besar. Itu wajib. Pak, di dalam kita hidup ini, kita nggak selalu berhadapan dengan pilihan yang mudah. Pilihan-pilihan yang kita hadapi tidak selamanya baik dan buruk, hak dan batil. Kalau itu ya jelas kita pilih yang hak, baik buruk kita pilih yang baik, kita tinggalkan yang buruk. Terkadang pilihan kita cuma buruk semuanya, terus kita mau menghindar dengan alasan cari selamat. Nggak bisa. Cari selamat itu juga pilihan, harus memilih. Makanya ada kaidah wujubul akhdhi bi akhafid darain, wajib mengambil madarat terkecil untuk menghindarkan madarat yang lebih besar jika ada bertentangan dua madarat. Ini kan ilmu Khidir yang diajarkan kepada Nabi Musa. Khidir pernah mengajarkan kepada Nabi Musa ilmu bagaimana menghadapi situasi di mana pilihannya madarat semuanya.
Contohnya apa Pak itu? Contohnya apa? Kisah tentang Khidir dan Nabi Musa itu. Khidir ngajari Nabi Musa ngelobangin perahu milik orang miskin sampai kerem. Benar nggak Pak? Iya. Sampai kerem perahu itu milik orang miskin, dilubangi. Nabi Musa dapat ilmu seperti itu, nggak mau terima awalnya, nggak sabar beliau. Tapi kan diancam oleh Khidir, kalau kamu nggak sabar ya pulang aja. Tapi kata Nabi Musa dalam Al-Quran, tetap bersabar, sabira. Engkau akan mendapatiku, tetap sabar. Sabar menerima ilmu. Kadang menerima ilmu harus sabar. Terkadang yang kita terima terkadang tidak populer. Tidak populer. Tidak populer berarti bukan berarti salah. Terkadang karena kita belum tahu. Belum tahu alasannya, belum tahu dalilnya. Maka setelah dilaksanakan itu, ngelobangi perahu milik orang miskin sampai kerem, dijelaskan oleh Khidir alasannya. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aratu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbat. Adapun perahu yang kita lobangi itu fakanat limasakin, milik orang-orang miskin yang dengan perahu itu mereka mencari mata pencaharian, mencari penghidupan. Wa kana wara'ahum malikun, dan di sana sudah menunggu raja yang zalim, yang siap merampas setiap perahu yang utuh, perahu yang sehat. Kalau ada perahu lewat sehat, dirampas. Perahu yang nggak kerem dirampas, yang nggak dilubangi dirampas. Nah, dari sini baru ngeh Nabi Musa. Oh, ternyata itu alasannya. Di sini ada ilmu bagaimana kita mensikapi ketika terjadi dua madharat. Tidak ada pilihan yang lain. Nggak ada pilihan yang lain. Madharat pertama adalah ngelobangi perahu milik orang miskin. Itu madharat, kerusakan itu. Kemudian membiarkan perahu tidak dilobangi, kerusakan apa tidak Pak? Kerusakan kan? Kerusakan, sepakat. Kenapa kerusakan? Karena kalau tidak dirampas raja. Saya tanya Pak, lebih ringan mana kerusakannya? Ngelobangi apa membiarkan tidak dilobangi? Lebih ringan mana? Lebih ringan ngelobangi. Kalau ngelobangi, kerem sejenak, sebentar, nanti diperbaiki, orang miskin tetap bisa berlayar, bernelayan. Tapi kalau tidak dilobangi, bagus memang, kelihatannya maslahat, kelihatannya bagus sesuai dengan Quran dan Sunnah karena tidak ngelobang, tidak merusak. Tapi ternyata itu pilihan juga, yang merusak ternyata lebih merusak. Dia diam cari selamat, justru merusak. Kenapa? Karena perahu akan dirampas. Karena yang memilih, yang terpilih jadi pemilik presiden atau pemimpin nanti orang jahat, gara-gara orang-orang baik gak mau memilih dengan alasan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, dengan alasan itu adalah manhaj Barat bukan manhaj Islam dan lain sebagainya. Dengan begitu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti pilpres boleh apa tidak Pak? Boleh. Enggak ada jalan lain Pak. Nggak ada jalan lain. Orang-orang baik kalau diam nggak ikut pilpres dengan alasan pengen cari selamat, yang terpilih siapa Pak? Orang jahat. Kepemimpinan, kekuasaan itu luar biasa, vitalnya, pentingnya. Masjid bisa ditutup Pak. Kalau presidennya nyuruh tutup, ditutup Pak. Yang dakwah majelis ta'lim semangat itu, tapi kemudian nggak mau milih pemimpin gara-gara takut tidak sesuai dengan manhaj Islam, bisa juga di-stop Pak oleh presidennya. Seandainya presidennya jahat, seandainya presiden yang terpilih siapa? Jahat, maka lebih maslahat pilih saja. Meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan sistem Islam, tapi lebih maslahat itu. Seperti ilmunya Khidir yang diajarkan kepada Nabi Musa. Makanya jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ulama-ulama yang terkemuka membolehkan, bahkan menyerukan agar umat Islam di negeri-negeri Islam ikut memilih pemimpinnya meskipun dengan sistem demokrasi. Misalkan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang pilpres,
di negara-negara Islam yang tidak menganut sistem Islam syura. Beliau itu menjawab, saya bacakan nasnya biar lebih kuat, lebih dipercaya. Beliau mengatakan, ana ara anal intikhabat wajibatun wa yajibu an yu'ayyan man tara fihi khairan. An nu'ayyin man nara fihi khairan. Li'annahu idza taqa'asa ahlul khair man yahillu mahallahum sayahullu mahallahum ahlus syarri. Kata beliau, saya berpendapat bahwa pilpres, pemilu-pemilu di negara-negara Islam itu wajib untuk diikuti. Kita wajib memilih orang yang kita lihat baik, lebih baik. Kalau toh buruk semuanya, maka kita pilih yang lebih ringan buruknya. Kalau baik semuanya, kita pilih yang lebih baik. Kalau orang-orang baik, kata beliau, takoasa, duduk gak mau memilih, siapa nanti yang akhirnya akan mewakili mereka jadi pimpinan, ya, maka yang akan terpilih adalah ahlus syar, orang-orang jahat. Itu kata beliau, ya. Adapun sekjen atau salah seorang ulama dalam Ittihadul Ulama Al-Muslimin Al-Alamiyin, sekjen dari Persatuan Ulama Islam Dunia, beliau adalah Syekh Al-Quradagi. Beliau diantara fatwanya tentang masalah pilpres itu adalah bahwa pilpres itu sama seperti yang difatwakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wajib, dan termasuk bagian daripada at-ta'awun 'alal birri, tolong menolong dalam kebajikan. Sebagaimana kita dilarang untuk tolong menolong dalam dosa, maka kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebajikan. Maka memilih pemimpin yang baik itu adalah bagian daripada tolong menolong dalam kebajikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka ikut memilih, berpartisipasi di dalam pilpres untuk memilih yang baik, itu adalah wajibatun fil Islam, kata beliau, kewajiban di dalam Islam. Bahkan beliau termasuk mengkategorikan juga memilih pemimpin dalam Islam termasuk syahadah, bagian daripada syahadah, persaksian. Bersaksi bahwa si fulan ini yang aku pilih adalah orang baik, ya. Dan kita tahu, barang siapa yang tahu ada orang baik, dia tidak mau bersaksi padahal dibutuhkan, maka dikhawatirkan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang menyembunyikan persaksian padahal dia tahu. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu. Barang siapa yang menyembunyikan persaksian padahal dia tahu dan dibutuhkan, maka dia berdosa. Nah, kita takut kalau kita tahu ada calon-calon pemimpin yang baik, kita nggak mau memilih, ya. Kita takut termasuk kategori orang-orang nggak mau bersaksi dan menyembunyikan persaksian, dan kita termasuk orang yang berdosa. Profesor Dr. Fad bin Shalih Al-Ajlan, yang termasuk guru kami juga dalam fikih di Riyadh, beliau punya buku Al-Intikhabat fil Fiqh Islami, termasuk beliau menguatkan pendapat keharusan umat Islam untuk berpartisipasi dalam pilpres di negara-negaranya, karena dengan begitu minimal akan meminimalisir kemadharatan, ya. Juga biar umat Islam bisa mendapatkan pemimpin yang baik. Bahkan seandainya jamaah sekalian, calon-calonnya itu non muslim semua, Bapak memilih apa enggak, Pak? Kalau berdasarkan ilmunya Khidir, Bapak milih enggak? Calonnya 3 pasang nih misalkan, qadarullah non muslim semua, Bapak milih enggak? Tetap harus. Bapak nggak milih misalkan, itu pilihan juga itu yang akan dipertanggungjawabkan, maka tetap memilih yang lebih kecil madharatnya. Ini non muslim 3 ini, yang 2 membenci Islam, yang 1 tidak membenci Islam. Mana yang kita pilih? Yang tidak membenci. Sama-sama muslim, tapi sama-sama bukan ulama. Tapi ada pemimpin yang lebih dekat kepada ulama dan kaum muslimin. Mana yang kita pilih? Yang lebih dekat kepada Islam dan ulama.
Seperti itu, kewajiban kita memilih yang terbaik dari yang baik atau yang lebih minim buruknya dari pilihan-pilihan yang buruk. Jadi dengan demikian jamaah dirahmati oleh Allah SWT, begitu pentingnya kepemimpinan di dalam Islam. Saking pentingnya, maka sampai terkadang sistem-sistem yang sesungguhnya bukan aslinya dari manhaj Islam itu ditoleransi demi kita mendapatkan pemimpin yang baik. Karena banyak sekali agenda-agenda keislaman, agama tidak bisa terlaksana tanpa adanya pemimpin. Masyarakat tidak aman, masyarakat tidak tertib, masyarakat akan kacau kalau tidak ada pemimpinnya. Ya. Dan bahkan instruksi keagamaan banyak yang membutuhkan instruksi pemimpin. Penentuan 1 Syawal, 1 Ramadan itu yang paling berhak siapa, yang berwenang siapa? Penguasa. Di zaman Nabi juga seperti itu, penguasa. Ketika ada orang bersaksi saya melihat hilal, disumpah. Setelah disumpah dia bersumpah melihat pimpinan negara, Rasulullah mengumumkan besok Ramadan atau besok Idul Fitri. Coba kalau nggak ada pemimpinnya, Pak, masing-masing orang mutusin sendiri. Bisa, Pak, bukan hanya 1 negara 2 lebaran. Ya. 1 gang bisa 3 lebaran, Pak. Bisa 3 lebaran kalau nggak ada yang mutusin. Itu masalah agama, masalah hidup, masalah kehidupan kita juga demikian. Makanya dalam rumah tangga juga harus pemimpin. 2 orang saja, suami istri itu harus ada pemimpinnya, suami pemimpinnya. Dalam perjalanan Rasulullah mengatakan, idza kuntum salasatan, idza kuntum fi safarin, idza kuntum salasatan fi safarin falyu'ammiru ahadakum, faltu'ammiru ahadakum, atau kama qala Rasulullah SAW. Jika kalian bertiga di dalam safar, dalam perjalanan, maka hendaklah kalian memilih salah seorang dari kalian untuk jadi pemimpinnya. Dalam perjalanan saja, kalau 3 orang dalam perjalanan, itu Rasulullah memerintahkan agar ada pemimpinnya. Coba Pak, Bapak sekeluarga dalam perjalanan mudik misalkan, untuk berhenti ke rest area saja terkadang berdebat antara suami, istri, dan anak, Pak. Kalau nggak ada yang memutuskan, itu nggak jadi itu ke rest area. Satunya bilang, udah mampir ya, udah lapar waktunya makan. Ntar aja cari rest area yang ada masjidnya sekalian. Ya. Ntar satunya bilang, ntar dulu yang ada rest area, yang ada toiletnya yang bersih sekalian. Jadi toiletnya bersih, ada masjidnya, ada tempat makannya sekalian. Berbeda-beda. Kalau nggak ada yang mutusin, Pak, bisa Pak, bisa cekcok di jalan. Maka penting orang tuanya yang mutusin mau berhenti di mana. Nah, di situ berhenti. Pelajaran dari situ saja menunjukkan penting pemimpin, apalagi bernegara, harus ada pimpinannya. Banyak masalah-masalah bernegara ini yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan keputusan atau kebijakan seorang pimpinan. Baik jamaah dirahmati Allah SWT, itu saja yang bisa sampaikan. Kita tidak masuk kepada syarat-syarat pemimpin yang harus dipilih, ya. Itu insyaallah bisa dikembangkan sendiri oleh Bapak sekalian. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.